Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala UPT SMA Negeri 11 Pindang. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu pembina yang ada di SMA Negeri 11 Pindang, serta seluruh ananda yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir berupacara pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan ini maupun yang telah lalu dan yang akan datang semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita kasih aplaus dulu kepada pelaksana upacara pada hari ini. Kita beri tepukan gemuruh kepada Bapak dan Ibu guru kita hari pagi ini. Satu lagi yang saya minta, berikan tepukan gemuruh kepada pembina upacara. Mudah-mudahan dengan tepukan itu, ketika saya sudah ada di bawah pohon kelapa itu, tiba-tiba Ustadz Abdullah Wahabi memanggil saya dengan suara yang tidak terlalu jelas. Dia berkata, Ustadz, saya langsung balik. Pas saya balik, jatuh dua kelapa pas menimpa tempat saya berdiri kemarin. Masya Allah. Andai kan itu menimpa saya, maka saya tidak akan berdiri di tempat ini hari ini. Apa yang saya titipkan kepada anda di sini? Saya coba merenungi diri kemarin. Saya coba tafakkur, saya coba introspeksi diri. Mengapa saya hampir kena musibah? Ternyata saya temukan jawabannya. Karena ada memang kesalahan yang saya lakukan kemarin. Kenapa tidak jadi musibah itu menimpa saya? Karena setelah saya melakukan kesalahan itu, saya iringi kesalahan itu dengan kebaikan. Maka apa yang saya titipkan kepada andaku, hindarilah kesalahan-kesalahan sekecil apapun di sekolah ini. Karena jangan sampai kesalahan itu yang menjadi tabir terjadinya doa-doa kalian itu tidak makbul di hadapan Allah. Hindarilah kesalahan sekecil apapun. Jangan biarkan borok, jangan biarkan kesombongan, jangan biarkan angkuh, jangan biarkan pabali-bali, jangan biarkan keras hati melekat dalam diri kita. Karena jangan sampai kalau itu semua terus bersemayam dalam diri kalian, ketika kalian angkat tangan berdoa di hadapan Allah, doamu tak mampu menggoncang arsy. Jangan sampai kalian berusaha berjuang menghadapi USBNBK, menghadapi UNBK, memasuki perguruan tinggi. Setiap kalian berjuang mau masuk ke sana, Allah selalu menutupi jalan-jalan itu. Apa penyebabnya? Karena dosa dan kesalahan yang kalian lakukan. Oleh karena itu anda berbicara tentang dosa dan kesalahan, saya yakin tak satu pun di antara kita di sini yang tidak punya salah dan dosa. Maka setiap kesalahan yang kita lakukan, tolong ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Maka apa yang dilakukan, apa yang diprogramkan oleh sekolah kita ini, setiap pagi bahkan mulai subuh, ananda sudah dibiasakan datang di musola. Setelah itu dilatih untuk berdisiplin datang dalam kegiatan pembersihan. Ananda sekalian, jangan kalian jadikan itu sebagai beban. Jangan kalian jadikan itu sebagai sesuatu yang menyiksa batin dan perasaan kalian. Tetapi yakinlah, semua itu adalah sebuah proses pembinaan bagi kalian untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Saya teringat, tidak pernah saya lupakan, terngiang terus kata-kata Pak Saifuddin di telinga saya, dalam ingatan saya. Kalau kalian mau menjadi mutiara, kalau kalian mau menjadi berlian di masa yang akan datang, mutiara dan berlian itu ditempa dengan ombak yang keras.
ditempa dengan gulungan-gulungan ombak, sehingga dia menjadi mutiara yang bercahaya, yang mahal harganya di masa yang akan datang. Kalau kalian ingin seperti itu, maka hadapilah semua tantangan, hadapilah semua cobaan, hadapilah semua siksaan, kalau memang itu siksaan, hadapilah semua proses penempaan dan pembinaan di sekolah ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Makanya anandaku, ada seorang laki-laki berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku sekuntum mawar dan berikan aku seekor kupu-kupu. Ternyata Allah memberikan sebongkol kaktus dan seekor ulat yang hina. Dia sedih, kenapa doaku tidak diijabah oleh Allah? Kenapa saya salah dalam berdoa? Lalu dia abaikan permintaan itu. Tidak lama kemudian dia periksa kembali sebongkol kaktus dan dia periksa kembali seekor ulat. Alangkah kagetnya dia, alangkah herannya dia, karena sebongkol kaktus yang selama ini dia pandang hina telah berbunga menjadi bunga yang sangat indah, dan ulat yang dia hina, jijik dia sentuh, telah menjadi seekor kupu-kupu. Begitulah Allah, terkadang sesuatu yang kita pandang jelek dalam hidup ini, sesuatu yang kita pandang hina dalam hidup ini, ternyata di kemudian hari itu menjadi sesuatu yang sangat indah dalam hidup kita. Proses penempaan yang dilakukan oleh pembina asrama, dibatasi Ananda bawa barang, dibatasi kalian pergerakan-pergerakan kalian, dilarang untuk ini dan lain sebagainya. Semua itu adalah sebuah proses penempaan. Kalau Ananda tidak bisa menerima itu dengan penuh keikhlasan, disuruh dipungut sampah, membersihkan ruangan, nanti disuruh marbor berat, berarti semua itu belum muncul rasa mahabbah. Makanya semua Ananda mohon, kalau kalian ingin menghidupkan ini, kalian ingin menjadi mutiara, kalian ingin menjadi berlian, kalian ingin menjadi orang hebat di masa yang akan datang, maka tolong dalam mengikuti proses ini, penempaan di sekolah ini, hadirkan mahabbah dalam diri kalian. Tanpa cinta, tanpa mahabbah, maka yakinlah semua akan dikerjakan dengan penuh kemunafikan dan kepalsuan. Tapi kalau cinta, kalau hati kita penuh dengan cinta, kalau hati kita penuh dengan kepasrahan, kalau hati kita penuh dengan keridhaan, kalau hati kita penuh dengan keikhlasan, apalagi kalau hati kita sudah bersandar kepada Allah, tak satu pun kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, yakinlah dalam Al-Quran Allah sendiri yang berkata, setiap kebaikan yang kalian lakukan, bahkan lebih kecil dari sebutir debu, Allah akan balas kebaikan-kebaikan itu. Kalau tidak hari ini, yakinlah suatu masa pasti Allah akan balas. Kalau tidak di dunia ini, Allah akan balas di akhirat. Kalau tidak sama kalian, yakinlah mungkin keturunan-keturunan kalian akan menerima balasan dan kebaikan-kebaikan itu. Maka tolong anak-anakku sekalian, untuk menghidupkan ini, hadirkan dulu mahabbah dalam hati kita. Maka saya teringat nasihat Profesor Dr. Buya Hamka. Beliau berkata, tidak perlu melakukan semua yang kita suka, tidak perlu kita melakukan semua yang kita cinta, tapi yang penting adalah mencintai apa yang kita lakukan. Artinya, mari menghadirkan mahabbah dalam proses belajar. Ketika ada proses pagi hari, pembersihan lingkungan, di musalla kita selalu datang, ada sholat tahajud, ada sholat duha, pelaksanaan kegiatan lain. Kalau semua itu diiringi dengan mahabbah, maka insya Allah akan lahir ketulusan dalam setiap proses pelaksanaan yang kita lakukan. Maka yang kedua yang mesti Anda miliki, tanamkan ma'rifatullah dalam hati kita. Yakinlah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan Allah pasti melihat dan Allah pasti akan membalas. Kalau kebaikan, walaupun guru tak melihat, walaupun bapak kepala sekolah tak memandang, walaupun pembina asrama, pembina remus tak melihat kita dalam pelaksanaan setiap kegiatan, yakinkan dalam hati Ananda, hadirkan bersemayam dalam hatimu. Setiap perbuatan itu Allah Maha lihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha membalas, walaupun kecilnya lebih kecil dari sebutir debu. Tapi ingat juga, bila dosa yang kalian lakukan, bila kalian membiarkan sampah, bahkan kau sengaja membuang sampah, ingat Allah tak buta, Allah melihat apa yang kalian lakukan. Jangan sampai gara-gara itu kau sadar atau tidak sadar, membali-bali, mencobi-cobi sama guru, tiap saat dinasihati. Kalau anandaku tidak mendengar dengan itu, jangan sampai hatimu dicap oleh Allah menjadi hati yang qalbun mayyit, hati yang mati. Kalau hati sudah mati, bagaimanapun kita berusaha menasihati, tidak akan pernah nasihat itu mampu menembus masuk ke dalam hati kita. Makanya tolong anandaku setiap saat berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini hati yang bercahaya, bukan hati yang mati, bukan hati yang sakit, tapi hati yang senantiasa tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh dalam
salam perintahmu maupun dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam sekolah ini. Mudah-mudahan nasihat ini Anda bisa kita hayati dan bisa kita amalkan. Karena keberhasilan sebuah nasihat, aplikasi dari sebuah nasihat adalah adakah perubahan sikap kita setelah kalian mendengar nasihat ini. Kalau anak masih begitu perilakunya, setiap saat guru-guru memberi nasihat, anakku pungut sampah, tapi sampah masih bertebaran. Pertanyaannya, kau dengar nasihat ini atau tidak? Kalau kalian dengar baru kalian tidak laksanakan, berarti ditanya, hatimu hati yang mana? Hati itu terbagi tiga, ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Hatimu terletak di mana? Ketika kau dikasih nasihat, tapi tak mendengar nasihat. Dilarang jam 10 tidur, tapi tidak tidur. Pertanyaannya, hatimu di mana? Apakah qalbun salim, atau qalbun marid, atau qalbun mayyit? Pertanyakan itu, dan Allah yang tahu. Maka mari Bapak Ibu guru tak mungkin selalu bisa mengontrol kalian 24 jam. Tapi kalau kalian selalu ada, kalau kalian selalu sadar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, maka saya yakin itu sudah menjadi cukup, menjadi kontrol dan menjadi penyemangat dalam setiap aktivitas kita. Terima kasih Anda. Mohon maaf kalau saya dan seluruh guru-guru yang ada di sini mewakili mulai dari Bapak kepala sekolah sampai semuanya. Maafkan kami bila kami belum mampu menjadi contoh teladan terbaik bagi kalian semua. Maaf. Kalau selama ini kami belum mampu menjadi contoh terbaik buat kalian. Dari ujung kaki sampai rambut dengan penuh ketulusan, kami mohon maaf buat anak-anakku sekalian. Tapi yang kami harapkan anak-anak, bila kau tinggalkan tempat ini, bila kau pergi dari sini, dan mulai dari saat ini, jangan pernah bosan mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Doakan semua guru-guru yang ada di sini. Doakan orang tua, doakan semua teman-teman. Mari jadikan salah satu ciri khas SMA 11. Apa itu? Saling mendoakan. Diminta tidak diminta, mari dengan penuh ketulusan untuk saling mendoakan. Tinggalkan perbedaan, tinggalkan semua yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Karena prinsip para ulama dulu, mereka meninggalkan perbedaan demi untuk persatuan. Mazhab Imam Syafi'i datang di Hambali, dia tidak kunut. Mazhab Hambali datang ke Imam Syafi'i, dia kunut. Artinya apa? Karena dia berusaha meninggalkan perbedaan demi untuk tercapainya persatuan dan kesatuan. Inilah yang mesti kita hidupkan dalam sekolah ini. Karena jangan sampai kita duduk bersama berdekatan, tapi hati kita berjauhan. Dalam pandangan mata kita dekat, tapi sesungguhnya hati kita jauh. Karena kenapa? Terlalu dibesar-besarkan dengan perbedaan-perbedaan. Kalau kita sadar, hidup itu tidak bisa pisah dari hanya perbedaan. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, mari sama-sama kita merenungi diri kita, berusaha menjadi yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Insya Allah, saya dan seluruh guru-guru kan tidak pernah bosan untuk mendoakan anak-anakku semuanya. Insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.